Ya, di belakang saya ini adalah bangunan Istana Sultan Sumbawa, dan ini dibangun pada tahun 1931. Nah, sebelumnya Sultan Sumbawa beliau tinggal beserta keluarga tinggal di Istana Dalam Loka. Nah, itu dibangun pada tahun 1883 ya. Nah, setelah proses pembangunan istana modern ini selesai dibangun pada tahun 1932, beliau pindah, meninggalkan istana tua, kemudian pindah ke istana baru ini. Nah, ide dasar mendirikan istana ini sebenarnya ada beberapa sudut pandang yang dilihat di era itu. Pertama, Sultan Khairuddin III beliau sudah membayangkan ketika Indonesia yang bergejolak menentang penjajahan, kemudian terjadi gerakan revolusi saat itu yang mengharuskan seluruh kesultanan di Indonesia agar bertindak dan bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dihajatkan oleh Sultan Khairuddin III adalah sebagai infrastruktur modern yang akan dijadikan sebagai kantor pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada juga sudut pandang bahwa proses pembangunan istana modern ini itu berawal dari proses negosiasi antara Kesultanan Sumbawa dengan Keresidenan Belanda. Nah, Residen Belanda akan memberikan bantuan untuk membangun istana modern dengan satu syarat, Sultan Sumbawa harus merobohkan istana tuanya. Itu adalah bagian dari proses untuk mengamputasi peradaban di dalam sisi arsitektur. Nah, tapi hebatnya di proses negosiasi itu Sultan Sumbawa tidak mau merobohkan istana tuanya, tempat tinggal sebelumnya, dan meminta kepada Belanda untuk serius mendirikan ini. Nah, kalau tidak salah jumlah total anggaran yang dikeluarkan untuk membangun ini sampai selesai saat itu adalah sekitar 2.500 gulden era itu. Nah, setelah ini dibangun, kemudian beliau menjadikan ini sebagai pusat pemerintahan kesultanan sambil sambil mengikuti dinamika ber-Indonesia saat itu. Nah, kemudian bahkan pada tahun 1951 beliau sempat merayakan jubileum. Jadi jubileum itu adalah memperingati 31 tahun bertahta, dan saat itu perwakilan dari kesultanan dari raja-raja Eropa itu datang rame-rame ke sini. Itu ya. Kemudian kenapa antara dua istana yang istana tradisional dan istana modern ini berlawan arah? Yang tua itu menghadap selatan, yang modern ini menghadap utara. Itu adalah bagian dari penanda simbol ya, bahwa di utara bangunan ini adalah bagian space tanah di wilayah kota Sumbawa Besar atau pusat pemerintahan kesultanan atau pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa, tempat didirikan bangunan-bangunan modern. Makanya ini adalah bagian dari landmark yang terdiri dari 3 istana, 4 istana sebenarnya. Selain istana tua, kemudian istana modern, kemudian istana Bala Kuning, kemudian yang di samping CPM itu ada istana Raja Muda. Jadi Sultan Khairuddin IV waktu masih muda beliau beraktivitas di situ. Nah, ini adalah bagian dari hasil cipta karya pemikiran generasi Sumbawa sebelumnya yang sudah memberikan gambaran dan meletakkan fondasi tata ruang bahwa Sumbawa ini siap menyambut era modern itu sendiri. Seperti konsepsi yang dibangun oleh pemerintahan era modern sekarang ini, bahwa ada akses samota. Samota itu adalah wahana atau landscape tempat
infrastruktur modern sebagai simbol peradaban modern Sumbawa. Melihat dari arsitektur antara bangunan istana Sultan Bima ya, dengan Sultan Sumbawa yang ini itu sangat mirip. Nah, dugaan saya itu adalah arsiteknya itu satu, namanya Herman Orizata. Beliau Bapak Belanda, Ibu Ambon. Tapi beliau dipekerjakan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengatur arsitektur bangunan-bangunan milik bangsawan di wilayah Pulau Sumbawa ini. Nah, makanya dari sisi arsitekturnya sama, kemudian cuman yang membedakan adalah luasnya dan tahunnya. Nah, kalau Bima itu dibangun pada tahun 1921, kalau Sumbawa itu dibangun pada tahun 1931. Itu bagian dari perbedaannya. Nah, tapi salah satu yang menarik adalah futuristik pola pemikiran ke depan, loncatan pemikiran Sultan Sumbawa itu sangat dahsyat sekali. Dari proses pembangunan selesai pada tahun 1931 sampai ke Indonesia merdeka itu interval waktunya sekitar 19 tahun atau 9 tahun kalau tidak salah. Itu sangat luar biasa. Beliau sudah menyiapkan konsep bangunan ketika Indonesia berubah atau Sumbawa berubah. Beliau sudah menyiapkan itu. Kalau untuk tenaga kerjanya pertama pembauran buruh bangunan dari keturunan Tionghoa, Cina, itu yang dikoordinir oleh sebagai kepala mandornya yang menangani arsitektur bambunya, kayunya, itu namanya tukang tinggi. Dan beliau beranak pinak dan memiliki keturunan sampai hari ini di Sumbawa. Kemudian begitu juga ada tenaga bangunan dari Bali dan dari Jawa. Kemudian yang untuk arsitektur batu dan semen betonnya itu dikomandoi oleh tukang tinggi namanya, yaitu dari Sumbawa, Kampung Bugis Sumbawa. Nah, proses peristiwa terbakarnya bangunan ini sebenarnya ada sudah terjadi 2 kali. Nah, saat itu pas awal-awalnya Jepang masuk ke sini, menguasai Sumbawa. Nah, di bagian belakang itu ada gudang gitu, tempat mesin pembangkit listriknya, dan itu meledak. Dan cuman waktu itu karena tentara Belanda di sekitar sini, kemudian di wilayah pinggir tembok bagian barat halaman istana ini terdapat parit, sebenarnya parit yang selalu mengalir airnya, dan itu adalah bagian dari hidran secara alami ketika ada bencana api segala macam. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kebakaran yang terakhir yang meluluhlantakan ini hampir habis semuanya, Sultan Sumbawa sebagai pemilik bangunan ya, meminta kepada Pemda Sumbawa agar mengembalikan bangunan itu seperti sedia kala. Nah, semangat restorasi tidak boleh berubah dari material yang sebelumnya, sehingga itu sangat teliti sekali. Sehingga teman-teman teman-teman konsultan, teman-teman PPK itu melibatkan beberapa lembaga yang menangani heritage atau bangunan-bangunan tua ini. Nah, Sultan Sumbawa itu menerima amanat yang dibawa oleh Hamengkubuwono IX ya, agar melobi seluruh raja di Indonesia Timur agar bergabung ke Indonesia. Itu adalah peran ketua parlemen UNIT. Nah, sehingga Sumbawa memiliki andil yang sangat luar biasa. Pertama, ya sebenarnya kalau untuk status daerah istimewa itu bagian dari janji yang tidak bisa yang tidak didokumentasikan. Kemudian para saksinya pun itu keburuan mangkat. Nah, karena saat itu Sultan Sumbawa sempat mendatangi Bung Karno yang berada di Sumatera, kemudian arahan Bung Karno saat itu agar segera ke Jogja untuk berjumpa dengan Hamengkubuwono IX untuk merealisasikan kesepakatan menerima mandat untuk melobi raja-raja itu. Nah, tapi setelah pesawat Sultan Sumbawanya mendarat dia di Sucipto di Jogja, pesawat
yang ditumpangi oleh Hamengkubuwono ke-9 terbang ke Amerika, kemudian beliau wafat di sana.